Saya akan menjelaskan tentang konsep prosedur dari merancang pusat studi dakwah. Yang pertama itu kita perlu ketahui apa sih itu konsep. Konsep dakwah adalah perwujudan dari elemen-elemen dakwah itu sendiri. Gagasan dan pelaksanaan dakwah harus melibatkan kesatuan dari elemen-elemen tersebut secara bersamaan untuk mencapai hasil yang optimal. Dakwah yang berarti mengajak juga memiliki padanan istilah lain seperti propaganda, penerangan, penyiaran, pendidikan, pengajaran, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan dakwah tidak boleh dilakukan dengan setengah hati atau hanya untuk jangka waktu singkat karena didasari keinginan untuk mencoba. Dakwah harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, keyakinan, serta semangat yang tinggi demi kemajuan agama Allah. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam berdakwah. Selanjutnya itu yang perlu kita ketahui, yang kedua itu prinsip. Prinsip adalah keyakinan mendasar yang berfungsi sebagai paduan atau arah, seperti kompas dalam berpikir atau bertindak. Prinsip juga disebut hukum atau doktrin yang menjadi dasar gagasan dan tindakan. Hamka menjelaskan prinsip dakwah sebagai apa yang ia sebut dengan komunitas berkelanjutan dan terus-menerus, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan metode penelakan akhlak. Komunitas dalam berkelanjutan oleh Hamka dimaknai bahwa dakwah tidak terbatas kepada Nabi saja, melainkan harus dilanjutkan oleh umatnya. Artinya dakwah itu tidak hanya disiarkan oleh Nabi, tetapi juga akan dilanjutkan oleh hambanya yang bertujuan untuk memuliakan agama Islam. Dakwah yang baik adalah dakwah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang benar, seperti prinsip dakwah adalah dasar dari amalan dakwah. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran dan penerangan dakwah oleh Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in dan ulama. Sebagai pewaris kegiatan dakwah, sudah sepantasnya kita saat ini belajar dari keberhasilan para pendahulu kita dalam menerapkan prinsip-prinsip dakwah. Meski permasalahan dan tantangan dakwah saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya, namun prinsip dakwah yang diterapkan tetap dapat diadopsi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Tentu saja perbedaan zaman dahulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda, mulai dari kebiasaan umat manusia, terus gimana budayanya udah beda sekali. Oleh karena itu kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya itu prosedur merancang pusat studi dakwah. Merancang sebuah pusat studi dakwah merupakan sebuah proses yang memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan tujuan utama lembaga tersebut, yakni mendidik dan menyebarkan ilmu dakwah. Dapat tercapai gagasan optimal, berikut adalah prosedur umum yang biasa dilakukan oleh suatu pusat studi dakwah untuk merancang pusat studi tersebut. Yang pertama itu penetapan visi dan misi. Langkah pertama untuk merancang pusat studi dakwah adalah menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi merupakan gambaran besar mengenai apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang, sedangkan misi lebih bersifat praktis dan operasional, mencakup bagaimana cara
mencapai visi tersebut. Sebagai contoh, isinya bisa berupa menjadi pusat studi dakwah terbuka yang melahirkan dai dan daiyah berkualitas. Sementara misinya adalah menyediakan pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah, serta pendekatan yang relevan dengan tantangan zaman modern. Yang kedua itu identifikasi kebutuhan dan sasaran. Setelah visi dan misi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini mencakup identifikasi tantangan dakwah saat ini, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sasaran utama pusat studi dakwah juga terus diidentifikasi seperti mahasiswa, masyarakat umum, atau komunitas muslim tertentu. Dengan pemahaman yang jelas, tentu saja tentang siapa yang akan dilayani, pusat studi dakwah dapat merancang program-program pendidikan yang relevan dan tepat sasaran. Yang ketiga itu perkembangan kurikulum dan pusat studi. Kurikulum merupakan inti dari pusat studi dakwah. Kurikulum yang disusun harus mencakup materi-materi dasar seperti ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, dan juga harus menyertakan kajian-kajian kontemporer seperti komunikasi massa, media massa, dan strategi dakwah digital. Pusat studi dakwah perlu mempertimbangkan berbagai metode pengajaran, baik itu melalui ceramah, diskusi, praktik lapangan, maupun metode pembelajaran online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat itu membangun fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung sangat penting untuk keberhasilan operasional pusat studi dakwah. Fasilitas fisik seperti kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, dan ruang praktik dakwah perlu disediakan agar mahasiswa dapat belajar dengan baik. Selain itu, terutama mengingat dan menyukseskan pendidikan yang semakin meningkat. Yang kelima itu pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Pusat studi dakwah memerlukan tim pengajar yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Rekrutmen dosen atau pengajar itu sangat penting dalam memahami ilmu yang akan diampu atau yang akan diajarkan kepada peserta didiknya.